Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang eh, di hari ini hari keberapa nih mulai saum kita? Hari kedua ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini semua amal ibadah kita, amaliah kita senantiasa Allah lipat gandakan dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk mengevaluasi tentang kurikulum Merdeka. Sebelumnya saya akan coba share screen terlebih dahulu. Saya akan kirimkan ini ya, apa? Hmm, saya coba ini dulu ya. Nah ini. Jadi ternyata permasalahan yang banyak didiskusikan oleh teman-teman guru di sini adalah bahwa teman-teman itu masih ada beberapa yang merasa kebingungan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran, kemudian kebingungan dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan asesmen. Ini adalah trendsetter dari permasalahan yang ada di dalam kurikulum mereka yang saat ini. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru yang nanti itu teman-teman semua sudah optimal dalam pemahamannya ya terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya saya coba akan share dulu. Nah, ini deh. Bentar ya. Saya coba share di chat ya, Bapak Ibu. Nanti tolong diisi. Nah, itu ada Google Jamboard ya. Kemudian sebentar. Nah, teman-teman isi yang Padlet terlebih dahulu ya. Link Padletnya dulu. Diisi link Padlet nanti saya coba tayangkan. Link Padletnya tolong diisi. Ya. Tulis orang yang paling penting dalam hidup Anda, mengapa dia menjadi bagian terpenting dalam hidup Anda. Silakan diisi dulu. Tinggal pakai plus yang ada di samping sebelah kanan ya. Oh, iya. Ibu karena ibu yang berjuang tak kenal lelah. Hmm, tolong dituliskan namanya ya, jadi saya mudah untuk mengidentifikasi orang yang paling penting dalam hidup Anda, mengapa dia bagian terpenting dalam hidup Anda. Silakan Bapak Ibu Padletnya. Tadi yang hadir ini sudah ada banyak ya.
Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Silahkan. Siapa yang mau berbagi? Dibuka audionya. Iya, Boleh, silahkan. ya. Terima kasih Bu Titi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Titi. Mengapa saya memilih Ibu? Karena sosok seorang ibu yang ibu saya terutama, itu adalah sosok orang yang berjuang luar biasa, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Mungkin dalam kehidupannya itu seluruh jiwa raganya itu ya beliau curahkan untuk putra-putrinya. Itu seperti itu seorang ibu, dan bagaimana kepiawaian seorang ibu itu dalam mengatur memanajemen rumah tangganya itu betul-betul diajarkannya kepada kami anak-anaknya. Itu seperti itu. Karena kebetulan ibu saya itu kita memiliki 7 bersaudara, jadi 7 bersaudara. Jadi seperti itu Bu Titi, terima kasih. Iya, luar biasa Bu Eti, terima kasih. Ini pencerahan untuk kita semua ya, bahwa sosok seorang ibu itu tidak akan tergantikan oleh apapun dan kasih ibu itu sepanjang masa ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Eti. Kemudian ini siapa nih yang keramat di dunia, siapa nih yang nulis? Coba silakan Saya dibuka Bu, audio. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu Titi yang saya hormati, rekan-rekan sekalian. Tadi saya sudah nulis di chat, Bu. Kalau menurut saya Ibu jelas karena beliau adalah keramat di dunia, karena doa beliau itu mustajab ya, doanya langsung dijabah oleh Allah menembus langit dan aras. Beliau adalah inspirasi terbesar seorang anak. Doa beliau lah orang itu bisa menjadi sukses sampai hari ini. Yang kedua ayah, karena mereka ayah adalah pejuang terbaik, teladan terbaik yang tidak mengenal lelah memperjuangkan untuk anak-anaknya. Yang ketiga istri dan anak-anak, bagi kami adalah mereka support yang terbesar. Kesuksesan seorang suami, seorang istri adalah doa dari keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita akan memulai pembelajaran terhadap siswa. Bagaimana anak-anak ini pelajaran bahasa Indonesia ya, bagaimana membuat cerita pendek. Kira-kira dengan seperti itu mudah nggak? Coba minta yang akan menjawab, silahkan dibuka audionya. Silahkan. Dengan cara seperti tadi, itu adalah salah satu metode pembelajaran paradigma baru. Bagaimana membuat cerita pendek dengan membuat judul yang tentunya mudah bagi kita ya. Bapak Ibu silahkan aja dengan bisa bervariasi lagi. Silahkan memberikan apresiasi. Bu Rohyani, silahkan. Rohayani ya? Iya. Gimana Iya, Bu Bu. Rohayani? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya buka ininya gimana ya? Buka apa videonya? Kok mana? Bu Rohayani dari SMP mana? Ya, saya dari SMP ya, Bu Titik. Oh iya, baik. Satu sekolah dengan Pak Hamzah. Ya. Ya. Mohon maaf sebelumnya Bu Titik dan Ibu-ibu narasumber, saya datang terlambat. Jadi mungkin belum begitu buka, langsung Pak Hamzah tadi sedang berkomentar gitu ya. Boleh sekali lagi di ini Bu, soalnya tadi bagaimana? Soalnya Baik. Bu. Ya, tadi kan saya membagikan ya link Padlet kepada teman-teman. Baik, Bu Rohayani mungkin ini dulu ya, di skip dulu ya. Yang lain silahkan. Itu Bu Padletnya silahkan dibuka. Oh iya. Ya, teman-teman karena kalau tidak interaktif nanti teman-teman tidur. Ya. Ini jam rawan soalnya. Silahkan, Bu Sonia mungkin.
Oh, tentang ibu ya, Bu. Ya tadi refleksinya aja Bu. Bagaimana dengan Oh, refleksi. refleksi tadi. Ya, menurut saya ibu adalah madrasah ula ya, madrasah yang pertama, sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Jadi gambaran anak di sekolah bisa dilihat dari pola ibu dalam mendidik di rumah. Golden egg yang pertama, jadi 1 tahun hingga 0 sampai 2 tahun itu kan masa-masa kemasan otak, itu sebaiknya ibu yang mendampingi, jangan pengasuh. Karena basic di anak itu nanti ketika balita, ketika di tangan ibu yang benar, ibu yang berilmu, ibu yang menerapkan agama dengan bagus, itu akan tercermin di anaknya. Itu terlihat sekali ketika pendidikan dasarnya itu bagus, besarnya juga insya Allah anaknya mudah diberitahu. Gambaran seorang ibu yang pemarah akan beribas kepada anaknya, gambaran seorang ibu yang tidak konsen di pendidikan, maaf kebetulan saya wali kelas suka melihat anak tidak terlalu konsen di dalam belajar, tapi kalau untuk urusan di luar belajar, anak-anak itu respect. Ketika saya berkomunikasi dengan orang tuanya begitu. Jadi mementingkan hal yang di luar belajar. Misalnya ada ibu yang sedangnya gaul gitu ya, anaknya ya untuk porsi ke belajarnya tidak 100%. Kemudian jika anak-anak yang rajin sekali belajarnya, begitu ketakutan ketika tidak mengerjakan tugas, begitu bersemangat sekolah, begitu gigih ketika ingin meraih prestasi, ketika saya bicara dengan ibunya ternyata di belakanglah sosoknya yang seperti itu. Jadi gambaran anak adalah gambaran bagaimana ibu mendidiknya. Oleh karena itu seorang ibu pertama harus berilmu. Seorang ibu harus memiliki ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, terlebih-lebih ilmu parenting atau ilmu mendidik. Ibu juga harus memiliki wawasan yang luas, karena kalau ibu tidak memiliki wawasan yang luas, terjebak di zamannya dia. Beliau tidak tahu kalau sekarang zaman sudah maju dan zaman sudah berubah, anak dididik di zamannya dia, kan tidak boleh. Kata Rasul, didiklah anak pada zamannya, seperti itu. Mungkin itu saja Bu Titik, kurang lebih mohon maaf dari saya yang ini banyak kekurangan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bisa merefleksikan dengan lebih luas ya. Jadi ini ada pengembangan ya. Padahal saya minta siapa orang terpenting, mengapa itu ternyata luar biasa ya. Terima kasih Bu Rohayani. Baik, satu kali lagi saya akan coba berikan dengan Padlet. Bapak Ibu silahkan. Maaf, bukan Padlet. Sebentar. Jambot ya, Jambot, bukan Padlet. Yang terakhir saya kirim Google Jamrot, tolong diisi ya teman-teman. Kita refleksi dulu sebelum ke materi ya. Nah, Maaf, ini kan Bu, Jamboardnya butuh akses ya, Bu? butuh akses. Sebentar. Oh, tadi saya buat pakai ini ya, pakai belajar ID ya. Teman-teman pakai yang belajar ID bisa? Terus saya buat baru ya di sebentar. Teman-teman yang lain bisa nggak mengisi Jambotnya? Gagal, Bu. Gagal. Baik. Baik. Kalau gitu Iya, need sekarang access, dicat Bu, aja ya. udah pakai belajar ID. Oh, iya oke. Sekarang dicat aja, tuliskan ya. Atau langsung berpendapat aja lah. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, kemarin saya itu kan membagikan link ya. Dan ternyata teman-teman, nah di sini ya, nah ini. Jadi yang banyak belum terfahami adalah bagaimana menurunkan
tujuan pembelajaran dari CP, kemudian juga tentang RPP berdiferensiasi, termasuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang assessment. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekarang menyampaikan di mana kesulitannya saat Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran. Silakan di raise hand ya, raise hand boleh. Silakan. Kesulitannya ada di mana? Masih enable ya? Baik, saya coba ini dulu. Ya, silakan. Pak Rian, silakan. Sudah raise hand? Silakan Pak Rian. Mau menyampaikan? Atau teman-teman yang lain? Silakan. Masih unable. Bu Endang, mana Bu Endang? Silakan. Ya, Bu Halo, Endang. Bu Titi. Ya, silakan Iya, Bu Bu Endang. Titi. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu Titi, mungkin kalau dari saya pribadi ya, kendalanya adalah yang misalkan kalau saya kan selama ini mengampu pembelajaran bahasa Inggris ya, Bu Titi ya. Ya. Ya, bahasa Inggris. Nah, pada saat ada disosialisasikannya kurikulum Merdeka Belajar, waktu itu Bu Titi pernah men-share tuh ya di grup tentang materi-materi link, bagaimana membuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan sebagainya. Cuman pada saat awal memang mapel bahasa Inggris tidak ada di sana gitu ya Bu Titi ya, kalau tidak salah. Sehingga pernah saya sampaikan pada saat itu. Nah, kesulitannya, halo? Iya, lanjut. Bu Titi Ya, bisa boleh. mendengar suara saya dengan jelas ya? Iya, jelas. Jadi jelas, contoh misalkan ketika saya mau mengajarkan di Ibu, lanjut ya. Ya, lanjutkan Bu. Atau yang lain silakan. Ya mohon maaf Bu Titi, sinyalnya di tempat saya kurang bersahabat. Iya, terputus-putus Bu. Putus-putus, mohon maaf ya Bu Titi. Iya. Baik. Silakan yang lain. Teman-teman. Baik, saya coba ulang ya. Kenapa saya akan recall kembali teman-teman. Ini kan tentang pembelajaran di era kurikulum merdeka. Mengapa dikatakan pembelajaran paradigma baru? Ada yang bisa menuliskan di chat? Apa itu pembelajaran paradigma baru? Tolong tuliskan di chat ya, teman-teman. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini yang dinamakan pembelajaran paradigma baru ya, di dalam kurikulum merdeka. Nah, teman-teman semua, bagaimana menurunkan CP? CP itu adalah given dari pemerintah dan ini tidak bisa kita ubah ataupun kita kurangi, kita tambahkan ya. Nah, dari CP itu sendiri, itu sudah ada seluruh mata pelajaran saat ini yang bisa teman-teman akses di platform Merdeka Mengajar. Dari CP yang sudah ada itu, teman-teman akan membuat tujuan pembelajaran. Pada saat teman-teman menyusun rencana pembelajaran di kurikulum 2013, tentu teman-teman pun sama, menggunakan atau membuat
tujuan pembelajaran itu dari indikator capaian kompetensi. Nah, sekarang membuat CP itu harus bersama-sama dalam satu mapel jenjang kelas 7, 8, dan 9. Jadi duduk bersama. Kenapa harus duduk bersama? Karena SMP ini fase D yang akan diselesaikan satu fase ya, fase D ini kelas 7, 8, 9. Oleh karena itu, kita harus membreakdown materi yang ada di dalam CP menjadi materi kelas 7, 8, dan 9 ya. Kelas 7, 8, 9. Oleh karena itu, maka saya berharap sebelum tahun ajaran baru yang nanti ini akan kita lakukan, teman-teman yang melaksanakan kurikulum merdeka dengan memilih mandiri berubah, itu akan memasuki level jenjang kelas 8 yang akan masuk di kurikulum merdeka itu sendiri. Artinya bahwa teman-teman akan menyusun kembali rencana pembelajaran bagi kelas 8. Bisa langsung membuat juga untuk kelas 9. Jadi satu mapel dari CP yang ada, misalnya di matematika itu ada bilangan. Ada apa lagi Bapak Ibu matematik itu? Halo? Ya kalau misalnya di pendidikan Pancasila ada Undang-Undang Dasar, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah itu kan akan di breakdown apakah materi yang sama tentang keberagaman itu ada di kelas 7, 8, 9 enggak? Materi pengembangannya ada di mana? Berarti tujuan pembelajaran mengalami penambahan pengembangan. Misalnya di kelas 7 itu cukup anak-anak mampu menjelaskan ya, peserta didik mampu mendeskripsikan tentang keberagaman siswa melalui apa nanti teman-teman akan membuat ya. Misalnya melalui tayangan video dan lain sebagainya, nanti akan teman-teman lakukan itu. Nah, saat teman-teman di kelas 9 ternyata ada lagi keberagaman. Namun keberagaman ini ada pendalaman materi yang harus dilakukan. Oleh karena itu saya berharap teman-teman seluruh guru kelas 7, 8, 9 itu akan sama-sama menurunkan CP menjadi TP, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kalau dalam kurikulum 13 itu kan ada ABCD ya. Audience, behavior, kemudian condition dan degree gitu ya. Nah, di kurikulum Merdeka saat ini, teman-teman cukup menyampaikan peserta didik mampu menjelaskan tentang apa gitu ya, langsung ke konten materi. Yang awal teman-teman lakukan adalah bagaimana menganalisis capaian pembelajaran CP itu menjadi kompetensi dan konten. Ini sangat penting ya. Saya akan coba perlihatkan sebentar. Ini saya punya modul ajar miliknya Pak Restu ya. Pak Restu ini sudah masuk di PMM ya. Pak Restu ini guru dari SMP Dian Didaktika. Misalnya di sini ya, tujuan pembelajaran adalah pelajar mampu menjelaskan arti kata yang jarang muncul dengan bantuan visual dan konteks kalimat yang mendukung pada teks naratif. Ya. Nah, selain tujuan pembelajaran, ini modul ya, modul ajar yang dibuat. Bapak Ibu sekarang ini, Bapak Ibu boleh membuat modul ajar, boleh membuat RPP berdiferensiasi. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap bahwa modul ajar terlalu terlalu rumit gitu ya, ingin yang lebih mudah, saya kira teman-teman silahkan, karena di Permendikbud nomor 16 tahun 2022, guru bisa membuat modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Silahkan ya, Bapak Ibu tidak harus modul ajar. Nah, di sini Pak Restu membuat pengembangan dengan menurunkan indikator. Tadi kan di sini menjelaskan arti kata. Nah, indikatornya pelajar memetakan kata yang tidak dipahami dalam teks, pelajar mengetahui arti kata yang tidak dipahami dalam konteksnya dalam kalimat. Jadi ini adalah bahasa yang memang sehari-hari yang mampu diimplementasikan di sekolah ataupun di satuan pendidikan masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian di sini guru membuat persiapan yaitu memperbanyak teks kisah kerajaan hewan sesuai dengan perkiraan jumlah kelompok siswa. Jadi membuat sebuah cerita dulu ya. Nah, ini dibagi dalam kelompok, kemudian seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, di sini teks bacaannya seperti ini, kisah kerajaan hewan. Di sebuah hutan terdapat kerajaan hewan yang sangat kacau, penghuninya memiliki relasi yang buruk. Jadi ini ada visualisasi cerita yang dibuatkan oleh guru, kemudian siswa diminta untuk menyimak dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan secara berkelompok, mencari kata-kata yang memang tidak terpahami oleh siswa.
Jadi ini mencari kata-kata yang memang ada entry point yang belum terpahami. Misalnya ada kalimat skeptis ya di sini. Skeptis ini mungkin yang jarang ditemukan oleh siswa-siswi kita. Jadi ini yang akan diberikan penguatan oleh guru nantinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini sangat simpel modul ajar yang dibuat oleh Pak Resto. Jadi ini nanti ada mengisi seperti teka-teki detektif ya. Jadi ini di siri mendatar ada yang menurun seperti ini Bapak Ibu. Kemudian remedial pengayaan ini adalah modul ajar yang sangat singkat dan simpel ya dalam menyusun modul ajar dari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP Bapak Ibu. Jadi kalau saya berikan pemahaman ya. Nah, teman-teman di sini kan kita melihat ya bahwa dalam penerapan Siapa? kurikulum 2013 yang perlu kita pahami. 17B anjir. Tolong di mute ya teman-teman yang audionya masih sebentar. Ya. Saya ulang kembali ya. Baik. Ada yang masih menyala audionya ya? Tolong dimatikan dulu. Bentar. Siapa yang masih nyala ya? Ya. Oke. Sudah saya matikan. Nah, teman-teman di sini saya akan coba lanjutkan kembali ya. Langsung ke perencanaan pembelajaran. Nah, ini bagaimana memahami capaian menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di sini awal teman-teman menganalisis mana kalimat kompetensi, mana konten ataupun materi ya. Saya akan buat contoh ya sebentar. Sebentar. Saya coba ulang lagi. Mungkin teman-teman yang sudah biasa menyusun ya, CP itu kan kompetensi minimal yang akan dicapai dalam satu fase ya, kelas 7, 8, 9. Nah, misalnya ini contoh CP-nya ya. Nah ini, peserta didik memahami dan dapat mengidentifikasi perbedaan konsep waktu siang dan malam. Nah, Bapak Ibu yang merupakan kompetensi yang mana? Tolong dibuka audionya. Yang merupakan kompetensi yang mana? Mengidentifikasi perbedaan. Memahami perbedaan, Bu. Memahami dan mengidentifikasi perbedaan konsep. Ya, memahami dan mengidentifikasi. Kalau konten atau materinya? Konsep waktu siang dan malam. Ya, konsep waktu siang dan malam. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat rumusan tujuan pembelajaran, jadi dari CP itu Bapak Ibu harus paham dulu mana, kalau dulu kita katakan KKO ya, kata kerja operasional. Memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan lain sebagainya itu adalah kompetensi, yaitu kata kerja operasional yang teman-teman kenal di kurikulum 13. Sedangkan konten adalah materi ya, ini perbedaan konsep waktu siang dan malam adalah kontennya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita akan membuat
tadi kan memahami ya, memahami itu dalam arti luas ya. Kalau ini kan bahasa Indonesia ya, tentang bahasa Indonesia misalnya konsep waktu siang dan malam. Jadi di sini memahami itu memahami informasi, menemukan makna yang tersurat, menginterpretasikan informasi, mengungkapkan hasil, interpretasi informasi, dan sedangkan konten ataupun materinya adalah ini. Narasi, deskripsi, puisi, eksplanasi, eksposisi, dan argumentasi, teks visual, audiovisual. Nah, ini adalah materi yang akan dicapai oleh siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Itu adalah cara menurunkan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana menurunkan ATP? Bapak Ibu yang perlu diingat, untuk menyusun ATP itu adalah langkah-langkahnya setelah disusun dari CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, maka dalam menyusun ATP itu dari yang mudah ke yang sukar. Kalau di kalimat ini yang mudah yang mana Bapak Ibu? Memahami, menemukan, menginterpretasi, mengungkapkan, menggunakan sumber informasi. Di antara 5 kompetensi ini yang paling mudah yang mana, Bapak Ibu? Silakan dibuka audionya. Memahami informasi. Ini bukan sih, Bu? Memahami informasi. Kemudian Baru diurutkan, Bapak Ibu, ya. Silakan Bu Yuni. Memahami coba ya, Bu, informasi. ya. Ya. Ya, memahami informasi, terus menemukan makna, Ya, betul. Kemudian menginterpretasi, mengungkap, menggunakan, mengungkap, menginterpretasi. Berarti udah selesai urutan sih, Bu, kayaknya ini mah. Mengevaluasinya terakhir soalnya. kalau menggunakan sumber informasi untuk menilai akurasi, kalau menggunakan sumber informasi, kalau kita analogikan dengan taksonomi Bloom, ini C berapa? Teman-teman, menggunakan sumber informasi untuk menilai akurasi. Ini C berapa nih? Menilai akurasi ini C berapa? C1 ya. Kalau untuk menilai itu berarti ya sama dengan apa? Mengevaluasi ya, C5 ya. Jadi yang disampaikan Bu Yuni tadi sudah benar ya. Ini sudah urut ya teman-teman, kebetulan sudah urut. Nah, ini memahami informasi itu kan dalam taksonomi Bloom C2 ya. Menemukan makna, ini berarti C3 ya. Kemudian menginterpretasi, ini apa? C berapa? Mana responnya, teman-teman? Ini supaya kita bisa ya. Kalau menginterpretasi informasi, ini masuk apa? Menafsirkan bisa C3, C4. Ya, ini masuk C4 ya, menganalisis sudah ya, menginterpretasikan itu berarti mengungkapkan secara lebih jauh. Sama dengan mengungkapkan hasil interpretasi. Nomor 3 dan 4 adalah analisis. Menggunakan sumber informasi untuk menilai akurasi. Ini sudah evaluasi C5. Evaluasinya C5. Ya, baik. C5. Jadi ini yang harus pertama kali dipahami oleh teman-teman bagaimana menganalisis CP itu menjadi kompetensi dan konten. Konten adalah materi yang akan diberikan kepada siswa. Ini yang pertama kali penting sekali untuk teman-teman pahami ya. Nah ini, jadi kalau alur itu sudah diurutkan Bapak Ibu dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke abstrak gitu ya. Kemudian dari yang sederhana ke kompleks. Kalau tadi kan di sini mengidentifikasi ya 20 kosakata baru dari teks naratif yang dibaca. Kalau mengidentifikasi 20 kosakata baru artinya apa di sini? Silakan teman-teman. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini pada akhir fase D, peserta didik menjelaskan perubahan budaya seiring. Saya ingin Bapak Ibu coba buka audionya. Melihat kompetensinya sudah benar belum ini. Lihat di CP ini, apa saja kompetensinya di sini.
Silakan Bu Ira. Kompetensinya ada menjelaskan, Ya, kemudian memahami, ya, apa lagi ya? Saya memahami. Kalau mengembangkan juga nggak? Mengembangkan. ya, baik. Nah, dari kalimat menjelaskan dan memahami ya, serta melestarikan praktek kearifan lokal ini bisa dikembangkan lebih banyak lagi teman-teman membuat kompetensi. Ini diserahkan kepada Bapak Ibu guru untuk kompetensi yang diharapkan dicapai di satuan pendidikan apa saja sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang ada ya. Sebetulnya kebutuhan teman-teman untuk menjelaskan perubahan budaya tuh apa sih yang akan dicapai oleh siswa? Misalnya anak-anak diharapkan sampai membandingkan budaya satu dengan budaya yang lain yang ada suku di Indonesia. Misalnya sampai di situ aja karena ini kelas 7 gitu, belum sampai pengembangan perbandingannya dengan dunia nasional dan lain sebagainya. Nanti seandainya ini ada di materi di kelas 9, maka di kelas 9 itu dengan dunia internasional. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sampai kelas 7 ini sampai di mana sih kebutuhannya terhadap materi ini seperti itu ya. Kira-kira teman-teman untuk menurunkan TP dan ATP apakah masih ada permasalahan? Silakan. Apakah sudah terpahami sekarang? Jadi nanti saat teman-teman menyusun tidak ada lagi yang merasa kesulitan ya teman-teman. Ini kita refleksi ulang untuk menjelaskan kembali bagaimana menyusun TP dan ATP dari CP yang ada. Berikan raise hand kalau teman-teman semua sudah memahami. Atau reaction, boleh diklik reaction-nya. Oh, teman-teman memang sudah memahami. Silahkan. Memberikan reaction kalau teman-teman sudah paham semuanya. Ini yang memberikan reaction cuma 2 orang. Yang lainnya mana? Kalau teman-teman paham berarti teman-teman sudah menyampaikan ya terima kasih. Bu Eti sudah tepuk tangan, Bu Dina, Pak Hamzah, Pak Dani, Bu Sonia, ya, Bu Lydia, baik. Ya, cukup jelas ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, setelah kita terkait dengan pembelajaran tadi ya, menyusun TP dan ATP, menurunkan. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya. Kita akan berikutnya, yaitu tentang penilaian, ya, assessment. Oke. Nah, teman-teman dalam penilaian, ya, dalam penilaian teman-teman, yang pertama teman-teman lakukan adalah bagaimana teman-teman itu membuat tes awal pembelajaran. Kenapa kita harus melakukan tes awal pembelajaran? Tes awal pembelajaran ini adalah untuk merepresentasikan pemahaman ataupun kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa, ya. Jadi disinilah nanti akan disusun KKTP. KKTP itu ada KKTP di awal tahun ajaran atau di awal semester, ini akan menjadi KKTP rapot. Tapi teman-teman juga membuat tes awal pembelajaran pada saat sebelum proses pembelajaran dilakukan. Ini KKTP dalam proses pembelajaran. Kenapa kita harus melakukan tes awal pembelajaran itu? Ada tes awal, ini bisa dengan pertanyaan lisan. Di sini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang akan kita berikan. Seperti itu ya. Kalau KKTP untuk awal tahun ataupun awal semester untuk menentukan KKTP rapot, itu teman-teman dulu membuat soal 10 soal, masih ingat ya. Jadi 6 soal-soal yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalnya kelas 8 berarti kelas 7, 6 soal, 2 soal yang akan diajarkan, 2 soal lagi adalah soal kelas 6 ya. Jadi di bawahnya lagi. Jadi 10 soal itu adalah untuk KKTP raport. Nah, KKTP awal pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan kita berikan itu terpahami. Sehingga nanti teman-teman akan membuat pemetaan siswa mana yang pengetahuannya sudah banyak, siswa mana yang menengah, siswa mana yang masih rendah. Jadi ada pengelompokan siswa. Ini yang dinamakan nanti kita akan memulai siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi.
Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu materinya akan dibedakan? Tidak. Materi tetap sama Bapak Ibu. Namun dalam proses pembelajaran yang dilakukan, ada soal-soal yang diberikan mungkin dengan tingkatan yang lebih mudah bagi anak-anak yang masih di bawah pemahamannya. Misalnya anak belajar tentang lingkaran. Ternyata anak di kelompok yang tertinggi itu mereka sudah memahami tentang PR kuadrat atau rumus lingkaran. Nah, ternyata anak yang rendah ini ternyata mereka pembagian dan perkalian belum bisa gitu. Bagaimana memahamkan konsep lingkaran dengan kemampuan mereka yang masih rendah, berarti ada matrikulasi terlebih dahulu. Ada penguatan terhadap materi perkalian dan pembagian yang harus kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu baru sampai ke materi lingkaran. Jadi ada jeda waktu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tes awal pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu melakukan tes formatif dan sumatif. Tes formatif adalah tes yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi ini tidak dimasukkan ke dalam nilai rapot ya. Karena ini tes berbasis kinerja, bisa tes project, bisa tes kinerja, yaitu misalnya diskusi kelompok dan lain sebagainya. Nah, untuk dimasukkan ke dalam nilai rapot adalah tes sumatif. Ya, sumatif itu adalah penilaian akhir ya, penilaian akhir terhadap 1 TP atau 2 TP boleh ya. Jadi yang masuk ke dalam nilai rapot adalah sumatif. Makanya ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 dan seterusnya. Boleh sumatif 1 itu boleh 2 TP atau 1 TP silahkan. Kalau 1 TP-nya ternyata TP-nya memang agak luas materinya, maka itu menjadi 1 TP yang langsung dibuatkan tes harian ya. Kalau dulu kan ulangan harian ya, itu adalah tes akhir dalam sumatif. Jadi teman-teman melakukan formatif dan sumatif. Nah, tadi tes awal pembelajaran itu termasuk tes formatif Bapak Ibu ya. Jadi tes formatif itu ada tes awal pembelajaran dan tes dalam proses pembelajaran. Nah, tes sumatif adalah tes harian ya. Termasuk di akhir pembelajaran di akhir semester itu namanya sumatif akhir ya. Kalau sekarang yang kelas 9 itu melakukan ujian ya. Kalau dulu kan ujian ya, UAS gitu ya. Kalau sekarang sumatif akhir pembelajaran seperti itu. Jadi istilahnya diganti. Nah, itu adalah mengenai asesmen Bapak dan Ibu. Dan asesmen untuk tes formatif, Bapak Ibu kan dulu pernah belajar tentang bermacam-macam asesmen ya. Bisa dalam bentuk rubrik ya yang diberikan kepada siswa, bisa dalam bentuk tes kinerja atau bentuknya portofolio penugasan, itu masih sama dengan yang dilakukan teman-teman dalam kurikulum 2013. Jadi untuk asesmen itu hampir sama, hanya nanti untuk akumulasi penilaian, kalau dulu kan tes formatif itu digabungkan dengan tes sumatif. Namun di dalam kurikulum Merdeka, yang akan masuk ke nilai rapot hanyalah tes sumatif saja, yaitu tes penilaian akhir pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu terkait dengan penilaian? Karena ada yang menanyakan juga tentang penilaian. Ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? Nanti kita lanjutkan ke penilaian berikutnya. Sudah terpahami? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Bapak Ibu Izin terkait bertanya, dengan... Ibu. Oh iya silakan. Silakan Pak Faris. Iya. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya yang tentang formatif dan sumatif tadi yang dimasukkan ke dalam nilai rapor ya Ibu. Ya betul. Kalau yang memang kami tangkap kan di kurikulum ini formatif tidak dimasukkan ke dalam komponen mendapatkan nilai rapor ya Bu dalam satu pelajaran. Tapi seandainya Bu, seandainya kita tetap ingin melihat proses pembelajaran siswa itu masuk ke dalam komponen penilaian di rapor. Tidak hanya melihat dari sumatifnya saja misalnya. Apakah sekolah dibolehkan untuk membuat inovasi tersendiri terkait dengan mungkin komposisi penilaiannya Ibu? Atau memang harus kita ikuti full hanya sumatif saja yang diizinkan untuk masuk di komponen nilai rapor tiap mata pelajaran? Terima kasih Ibu. Ya, baik Pak Faris. Misalnya guru membuat memberikan penugasan kepada siswa dalam bentuk tugas proyek ya Pak Faris ya. Misalnya ya ini kan sebagai ya, misalnya contoh memberikan tugas proyek. Nah, tugas proyek yang diberikan ini kan penilaian berbasis kinerja ya Pak Faris ya.
Halo? Ya. Betul Ibu. Ya. Nah, ternyata karena ini materinya agak luas dan masuk dalam 2 TP, Bapak anggap ini adalah sebagai penilaian akhir dari 2 TP tersebut. Boleh, Pak. Jadi kan penilaian sumatif itu juga tidak terbatas hanya tes tulis saja gitu. Bisa juga tes formatif yang memang Bapak buat ini merupakan tes dianggap tes akhir gitu, tes akhir. Jadi yang dimaksud dengan tes sumatif itu tidak hanya bentuknya bentuknya tertulis saja. Boleh juga Pak kalau tadi yang Pak Faris katakan, jadi sumatif itu bisa bentuknya project gitu ya. Itu bisa masuk sebagai penilaian bagi siswa, Pak. Jadi jangan dikonotasikan bahwa tes sumatif itu adalah yang bentuknya tertulis, tes akhirnya, Pak. Seperti itu. Baik Ibu, berarti memang batasan tes formatif ini lebih luas ya Bu ya, tidak hanya tes tertulis, tapi bisa dengan bentuk penilaian yang lain gitu ya Bu, dengan proyek tadi ataupun dengan praktik ya Bu. Betul, ya. Jadi teman-teman jangan mengkonotasikan bahwa tes akhir itu hanya bentuknya tertulis gitu ya. Karena maksud dari sebuah proses penilaian yang dilakukan itu dalam asesmen Permendikbud nomor 21 tahun 2022 itu sudah jelas dituangkan di sana. Seperti itu. Jadi yang dimaksud Pak Faris tadi kan untuk penilaian sehari-hari siswa dalam bentuk kinerja ya. Baik. Ya, betul Ibu. Ibu punten Ibu, kalau seandainya tadi yang pertanyaan ada inovasi terkait dengan komposisi penilaiannya, apakah masih boleh Ibu seperti di kurikulum 2013 atau memang kita mengikuti full hanya sumatif saja Ibu? Walaupun sumatifnya dengan berbagai macam bentuk ya Bu. Ya, kalau untuk itu kan di dalam e-raport itu kita sebelum sampai ke kesimpulan nilai akhir itu kan ada TP yang dimasukkan kan Pak Faris ya. Ada TP yang dimasukkan dengan nilai yang tertuang. Nilai yang tertuang itu adalah nilai yang siswa peroleh dari asesmen yang kita berikan ya. Di situ kan makanya sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 itu tidak harus bentuknya tes tulis. Jadi bisa juga tes kinerja yang teman-teman buat untuk anak-anak itu bisa masuk, Pak. Untuk kriteria penilaian itu kan boleh misalnya komposisinya kan kemarin itu 2 kali sumatif plus sumatif akhir untuk komposisi nilai rapot ya Pak ya. Boleh juga rata-rata sumatif plus sumatif akhir bagi 2 gitu. Seperti itu boleh Pak. Kalau itu silahkan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk membuat sebuah kesimpulan untuk nilai rapot. Gimana Pak? Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi teman-teman terkait dengan asesmen? Bu, mau bertanya sebentar Bu, boleh? Ya, silakan BP. Ya, Ibu mohon maaf ketika kami ini mungkin ataukah salah ataukah bagaimana ya. Kemarin kita menyebut di dalam kegiatan kita biasa menyebutnya PTS, penilaian tengah semester, itu karena itu bukan formatif yang untuk memperbaiki proses pembelajaran, tapi untuk penilaian, maka kami menyebutnya sebagai subsumatif. Atau mungkin sumatif pertama, itu seperti itu. Jadi kita menyebutnya subsumatif. Sehingga nanti di dalam penilaian sumatif ketika di akhir semester itu kita masukkan termasuk nilai itu. Nah, termasuk di dalamnya nanti ada penilaian kinerja, ada produk, kan ada juga yang hasilnya itu produk. Itu seperti itu di dalam mata pelajaran. Sehingga ataukah nanti setelah itu nanti di dalam nilai nilai semester kedua nanti kita ambil dari nilai kinerjanya, dari nilai subsumatifnya ditambah nilai sumatif. Nah, itu kemudian kita hitung ataukah pembagiannya seperti apa nanti berdasarkan kesepakatan dengan Bapak dan Ibu guru. Itu seperti itu bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, memang sih saat ini tidak dikenal dengan ulangan tengah semester ya atau penilaian tengah semester, tapi kalau memang Bapak Ibu menganggap bahwa misalnya sumatif itu kita rencanakan ada 6 dalam 1 semester. Nah, sumatif 3 itu anggaplah sebagai tengah semesternya, boleh Bu. Gak usah pakai subsumatif, sumatif aja sumatif 3.
Jadi sumatif 3 itu sebagai penilaian yang ada di tengah semester itu gitu. Gitu Bu Eti, nggak usah dikira Berarti sumatif istilahnya tidak usah. sumatif sekian. Nanti di akhir Ya, semester berarti heeh. sumatif 6 Sumatif misalnya akhir, seperti itu. sumatif akhir Atau ya. Kalau sumatif yang akhir. Ya. ya Oke. betul. Berarti nanti Ya, disebutnya betul. sumatif akhir ya. Ya, ya. Ya betul. Karena Itu hanya kemarin istilah kita aja sih. Ya. bingung dengan istilahnya sehingga saya Iya. menyebutnya itu subsumatif aja deh gitu. Karena Iya. itu merupakan bagian dari sumatif kayak gitu loh. Ya itu maksudnya bagian keberapa kayak gitu kan. Memang itu terdiri atas kalau kita beberapa kompetensi ya dari guru masing-masing kan berbeda-beda. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih atas pencerahannya. Jadi kita Iya. nyebutnya sumatif sekian kayak gitu ya Bu ya. Iya, yang ada di Ya. tengahnya. Memang Ya, ini ya istilah ya sebenarnya kan kalau dulu kan lebih lebih merepresentasikan kegiatan yang memang ada di tengah-tengah gitu ya. Karena sekarang memang di regulasinya seperti itu ya, Bapak Ibu yang penting mah paham aja di satuan pendidikan bahwa itu adalah tengah semesternya gitu ya. Seperti itu karena orang tua juga biasanya kan ada rapot yang dibagikan di tengah semester yang dibagikan kepada orang tua gitu kan. Baik, ada Bu, lagi teman-teman? mohon maaf Bu. Ini terkait juga saat kita SPJ Bu. SPJ di sini dalam pemberian untuk proktor dan untuk teknisinya. Nah itu kan Iya. ada bahasa yang digunakan di sana gitu dalam Betul. peng-SPJ-an di dalam dana BOS. Ya. Sehingga di dalam evaluasi itu memang ada sumatif, kalau formatif tidak ada ya. Itu seperti itu ada. Sehingga kami mengambilnya dari subsumatif tadi itu seperti itu. Mohon maaf itu seperti itu. Ya, Karena nggak apa-apa. yang bisa digunakan dalam penganggaran dari dana BOS kan hanya teknisi sama proktor. Ya, yang lainnya tidak ada. Pengawas itu tupoksi, penyusun soal tupoksi, semuanya tupoksi. Ya, tidak ada konsumsi lagi itu seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, baik, betul. Ya. Ada lagi teman-teman? Silakan. Sebelum kita membahas proyek penguatan Polri Pajak Pancasila. Sebenarnya ini kan hanya penguatan saja teman-teman. Teman-teman mungkin sudah banyak memahami gitu. Jadi saya inginkan dikuatkan kembali gitu hal-hal yang memang banyak masih pro kontra di satuan pendidikan ya, atau yang memang perlu penguatan ya teman-teman. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya saya akan mencoba menyampaikan tentang RPP berdiferensiasi. Ya. Nah, ini seandainya teman-teman tidak membuat modul ajar, teman-teman boleh membuat RPP berdiferensiasi. Kalau tadi melihat modul ajar yang punya Pares itu juga sangat simpel ya teman-teman, dan itu mudah diadopsi oleh teman-teman dan diadaptasi sehingga menjadi sebuah karya modul ajar yang ada di teman-teman. Sehingga saat teman-teman membuat itu pun, kalau sering membuat dan mengunggah dalam aksi nyata RPP-nya, maka itu akan menjadi salah satu referensi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Pares itu juga sering diundang oleh kementerian untuk menyusun modul dan lain sebagainya saat ini. Ya. Jadi ada prestasi pengembangan kompetensi guru. Ya. Saya kira ya teman-teman juga bisa melakukan itu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami kembali apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini ada 3 strategi Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesiapan belajar siswa. Tadi yang saya katakan bagaimana lambat dan cepatnya siswa dalam memahami materi. Makanya nanti ada pengelompokan siswa dalam prosesnya. Gitu ada siswa yang agak lambat misalnya ya. Ada siswa atau yang khusus misalnya kan karena sekarang sekolah itu adalah sekolah inklusif yang melayani seluruh kebutuhan peserta didik termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini juga kita harus perlu perhatikan bahwa anak-anak yang misalnya IQ-nya antara 70 sampai 80 itu tentu akan ada pembedaan ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah berdasarkan minat dan bakat siswa. Saya kira di awal tahun ajaran baru, misalnya siswa baru kelas 7 itu perlu Bapak Ibu diberikan tes ya, tes untuk kesiapan belajarnya, tes kecerdasannya, kemudian tes minat bakatnya. Saya pernah memberikan dalam bentuk tes yang melalui link ya, untuk mengadopsi 3 strategi ini ya. Satu lagi adalah tentang gaya belajar atau profil siswa itu ada gaya belajar audio, visual, dan kinestetik melalui aplikasi yang saya berikan. Nanti
Kalau teman-teman lupa nanti saya berikan kembali. Jadi kelas 7 itu di hari terakhir saat MPLS, nah teman-teman akan memberikan tes non kognitifnya ini ya. Ini tes non kognitifnya. Kemudian tes kognitifnya adalah tes yang 10 soal tadi ya. Jadi perlu ada pemetaan pembelajaran yang harus dilakukan kepada peserta didik. Nah, di kelas 8 juga sama Bapak Ibu. Nanti kelas 8 juga akan dilihat kembali bagaimana Bapak Ibu akan memberikan tes secara kognitif itu 10 soal yang tadi saya katakan ya. Untuk melihat pemetaan siswa yang ada di satuan pendidikan di kelas Bapak Ibu. Tentunya ada kelas 71, 72 dan seterusnya, ada pemetaan siswa yang berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, ini ada hal penting yang harus ada di dalam RPP itu sendiri, bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan literasi dan numerasi ya. Untuk rapot pendidikan memang saat ini belum ada ya Bapak Ibu yang anak-anak kemarin di tahun 2022 ya. Tapi kalau SMP untuk tingkat Kota Depok itu literasi dan numerasinya sudah tercapai rata-rata ya. Karena yang belum tercapai itu adalah karakter, yaitu tentang toleransi, dan bullying masih ada. Ini menjadi PR kita bahwa A3 yaitu karakter itu perlu optimalisasi kembali di satuan pendidikan. Dan saat ini juga kita melihat bahwa fenomena bullying ataupun perkelahian pelajar masih terdapat, bahkan di bulan suci Ramadan ini pun diwarnai seperti itu. Jadi memang membangun karakter dan potensi siswa dalam penguatan profil pelajar Pancasila adalah membangun potensi dan karakter. Jadi di sini adalah tidak menilai lagi sebuah proyek menjadi sebuah intrakurikuler, tapi ini adalah co-kurikuler ya. Jadi P5 itu adalah co-kurikuler, penunjang dari intrakurikuler. Jadi teman-teman logikanya dalam 1 minggu itu ada 11 jam itu dialokasikan untuk P5 gitu ya. Kalau teman-teman yang membuat reguler, tapi kalau mau jadwal di blok, itu berarti kan dari 360 dibagi per temanya 120 JP misalnya, itu di breakdown menjadi berapa pertemuan seperti itu. Nah ini teman-teman fokus utama RPP, baik RPP maupun modul ajar, 3 hal penting yang harus ada adalah rumusan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan assessment. Itu yang paling penting, 3 unsur pokok yang harus ada ya. Yang lainnya adalah pengembangan. Jadi teman-teman di dalam langkah pembelajaran tentu teman-teman ini menggunakan model pembelajaran apa. Yang tadi misalnya kalau membuat karyan Pak Restu itu adalah pasti sintaknya adalah discovery maupun inquiry gitu ya. Menemukan gitu ya, dari mulai problem solvingnya, ada masalah yang disajikan, kemudian siswa mengasosiasi, mengolah data, mengidentifikasi permasalahan dengan mengambil data-data, mengolah informasinya, kemudian mempresentasikan dan membuat sebuah kesimpulan. Itu adalah discovery maupun inquiry. Manakala teman-teman membuat satu problem based learning, berarti di sini menyajikan masalah, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusinya, kemudian siswa mempresentasikan. Jadi sintak itu teman-teman perlu pahami dalam menyusun langkah pembelajaran ya di kegiatan inti. Ya, tetap seperti itu sama Bapak Ibu dengan kurikulum 2013. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kan kalau di RPP biasanya sama, ini adalah identitas ya, identitas yang teman-teman harus lakukan. Termasuk di dalam modul ajar juga ada identitas yang harus teman-teman tampilkan, informasi umum istilahnya kalau di modul ajar ya. Kemudian tujuan pembelajaran, murid dapat menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual dan dengan cermat gitu ya. Kalau ini masih kurikulum 2013 ya, masih ada tambahan degree-nya ya. Nggak apa-apa, tapi teman-teman kalau mau menambahkan juga silahkan ya, nggak masalah ya. Kemudian pendekatannya saintifik, modelnya adalah PBL ya. Nah ini teman-teman sumber belajar bisa menggunakan aplikasi Zoom atau WhatsApp, ditambah dengan buku panduan dan lain sebagainya. Ini langkah pembelajarannya sesuai sintak Bapak Ibu. Di sini murid diberikan motivasi ya. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi konten? Dalam satu RPP berdiferensiasi, tidak harus tiga-tiganya ada. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Tidak harus tiga-tiganya ada. Jadi misalnya kalau memang saat ini materinya memang anak-anak ini harus sama, misalnya tentang, kalau bahasa Indonesia mungkin untuk tema, konten materi bisa berbeda, bisa berdiferensiasi, seperti tadi ya. Misalnya membuat cerita pendek. Nah, cerita pendek ini tidak usah ditentukan judul oleh guru. Silakan siswa akan membuat sendiri. Misalnya gini, silakan kalian
pegang benda yang kalian anggap penting dalam keseharian kalian. Nah, gitu. Misalnya anak ada yang menuliskan pulpen, buku tulis, ada yang handphone ya. Nanti mereka akan menceritakan kenapa handphone menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Nanti anak akan bercerita bahwa dengan handphone ini saya akan mendapatkan berbagai informasi. Kemudian saya juga bisa berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Dan melalui handphone ini pun saya bisa menulis cerita dengan lengkap. Nah itu. Ya seperti itu. Itu diferensiasi konten yang berbeda ya. Jadi anak ada yang temanya pulpen, ada yang temanya handphone dan lain sebagainya. Kemudian diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses di sini adalah siswa akan melakukan proses pembelajaran. Bisa saja anak-anak itu melakukan proses pembelajaran secara berkelompok di perpustakaan. Ada juga anak-anak yang pada proses pembelajarannya bisa di luar kelas ya. Jadi ada yang di dalam kelas, di luar kelas, dan di perpustakaan itu disilakan. Hanya memang butuh pengawasan tentunya ya. Kemudian bisa juga dalam diferensiasi prosesnya ini, anak-anak menampilkan cerpen itu misalnya menggunakan Canva. Ada juga yang cerpen itu menggunakan PPT misalnya seperti itu. Itu dalam prosesnya membuat perbedaan-perbedaan atau berdiferensiasi. Sedangkan produknya, anak misalnya tadi membuat cerpen. Anak-anak menyampaikan tugasnya itu misalnya melalui Padlet atau melalui Google Jamboard atau melalui link Canva atau melalui PPT. Jadi itu produk yang diberikan kepada siswa, siswa berikan kepada gurunya. Kemudian ada juga siswa yang ceritanya itu diupload di webnya sekolah, itu boleh juga ya. Seperti itu adalah produk yang akan dihasilkan oleh siswa. Itu diferensiasi dalam produk. Jadi ini RPP berdiferensiasi. Untuk assessment, tentu kan assessment itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Misalnya di TP-nya tadi peserta didik mampu memahami cara membuat cerita pendek gitu ya. Nah, berarti kan di sini asesmennya bagaimana, teman-teman? Coba saya minta untuk teman-teman untuk aktif, silahkan yang akan memberikan apresiasi terhadap asesmen seperti apa yang akan teman-teman lakukan saat teman-teman meminta kepada siswa untuk membuat cerita pendek. Kira-kira bentuk penilaiannya apa? Seperti apa? Silakan Bu Nurhawani. Mau mencoba menjawab? Silakan. Bu Nurhawa dipanggil. Dipanggil. Itu Bu Nurhawani mau menjawab. Ya, silakan Pak Paris, boleh. Ya izin Bu, kalau mau buat cerpen berarti dia bikin produk ya Bu? Ya. Mulai dari pembuatannya mungkin kita bisa serahkan ke siswa, boleh tulis tangan, boleh mungkin di Google Docs, kalau mau mudah di Google Classroom, lalu bisa juga pakai Jamboard yang tadi Ibu pakai, atau pakai media lain yang bisa mengumpulkan secara langsung siswanya, dari hasil siswa langsung. Kalau penilaiannya diambil dari sisi berarti kreativitasnya, lalu kemandiriannya dalam membuat, dan hasil sih Bu ya. Mungkin kalau di bahasa ada sisi ketatabahasaannya atau dari sisi daya hayalnya mungkin Bu ya ketika berbicara tentang cerita. Ya, mungkin fantastik. Dari saya. Nah, berarti kan di sini membuat rubrik penilaian berbasis kinerjanya ya Pak Faris ya. Berarti kan ada skala Likert 1, 2, 3, 4 ya. 4 itu sangat baik, 3 itu baik, misalnya 3 itu cukup sesuai misalnya ya. Kemudian 1 itu kurang sesuai misalnya gitu. Nah, kemudian apa yang dinilai di sini? Pertama adalah ketepatan tata bahasa ya. Apa sih kalau bahasa Indonesia Bu Eti? Kalau membuat cerita itu kesesuaian tata bahasa atau apa nih? Pertama mungkin kalau membuat cerita pendek itu siswa itu harus memahami terlebih dahulu urutan dulu dari cerita pendek. Itu urutan. Setelah urutan mereka bisa menentukan mulai membuat berdasarkan pada tadi
ketika dari kalimat pemantik yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, kan ada kalimat-kalimat pemantik, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam benakmu, dijawab bisa melalui Jamboard, bisa melalui Padlet dan sebagainya. Nah, setelah itu mereka mulai mengembangkan di sini kita sebut dengan mengorganisasi. Bagaimana siswa bisa mengorganisasi pikiran mereka dalam bentuk bisa membuat mind mapping kayak gitu. Dalam sebuah mau cerita tapi dia dibuat mind mapping dulu. Di mana yang bagian pendahuluan intinya seperti apa, kemudian nanti bagaimana closingnya itu seperti itu. Nah, setelah itu siswa bisa membimbing, guru bisa membimbing dengan melalui diskusi ke siswa-siswanya, itu seperti itu. Baru setelah dibimbing, siswa dapat mengembangkan tulisannya itu dalam bentuk cerita pendek, baru kemudian bersama-sama dengan siswa bisa salah satu dari hasil karya siswa di apa ya namanya ya, dijadikan contoh, kemudian nanti yang lain bisa menilai. Itu seperti itu Bu langkahnya. Ya, Waktu baik. saya jadi Terima kasih. begitu, Ya. waktu saya jadi guru. Ya, terima kasih. Berarti kan ada rubrik yang akan dinilai. Pertama adalah ketepatan sistematika penyusunan cerpen, ya. Kemudian yang kedua ini kan rubrik penilaian yang harus dibuat oleh guru, ya. Kemudian yang kedua tata bahasa, gitu ya, WT ya. Kalau untuk rubrik penilaiannya. Ya. Yang ketiga isi, kesesuaian isi dengan judul misalnya gitu ya. Nah itu adalah rubrik penilaian yang akan dibuat oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi rubrik penilaiannya walaupun siswa dengan produk yang berbeda, tapi instrumen penilaiannya sama Bapak Ibu ya. Jadi akan sama penilaiannya. Jadi Bapak Ibu selama ini kan menganggap bahwa nanti repot, nanti penilaian berbeda. Penilaian berbeda itu bentuk produk yang dihasilkan oleh siswa, tapi untuk rubrik penilaiannya saya kira tetap sama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang pengen teman-teman lebih simpel menggunakan RPP berdiferensiasi ya monggo gitu ya seperti ini. Jadi tidak terlalu sulit, hanya mencantumkan mana diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produknya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk penutup itu sama Bapak Ibu, di dalam kegiatan penutup kan biasa ada kesimpulan, ada refleksi gitu ya. Nah refleksi pembelajaran pun perlu dilakukan oleh guru ya. Bagaimana, apakah pembelajaran pada hari ini bisa dipahami oleh siswa, kemudian kenapa siswa tadi merasa kesulitan saat membuat cerita pendek gitu ya. Ternyata anak-anak itu harus banyak membaca, ada ide-ide kreatif muncul manakala mereka ada kosakata banyak dalam benak mereka gitu. Mereka tidak memiliki kosakata, manakala dia akan menulis itu sulit gitu ya, akan sangat sulit gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini penilaiannya ya. Bukan berarti di kurikulum Merdeka itu tidak boleh untuk penilaian sikap, itu masih boleh Bapak Ibu, itu penilaian diri dan penilaian antar teman silahkan. Untuk materi pendidikan Pancasila dan materi agama tetap ini menjadi wajib setiap pertemuan ya, karena merupakan satu rangkaian dalam penilaian itu. Nah penilaian keterampilan ya tadi berarti kan penilaian melalui kompetensi yang kita harapkan. Misalnya di tujuan pembelajaran peserta didik mampu mendemonstrasikan. Ya. Kalau mendemonstrasikan nggak mungkin kita memberikan penilaian asesmennya itu adalah pengetahuan. Pasti di sini adalah penilaian kinerja. Kalau kata operasionalnya peserta didik mampu memahami. Nah itu berarti kan ada pengetahuan secara tertulis yang harus mereka miliki gitu ya. Ini untuk RPP berdiferensiasi, ada yang lagi yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Ini penguatan saja. Kalau tidak ada, berarti sudah terpahami semuanya ya teman-teman ya. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang dengan P5-nya ya. Ini penguatan saja teman-teman, sehingga besok gitu ya, seandainya teman-teman tidak lagi merasa kesulitan dalam implementasi, dan ini khusus juga untuk guru-guru kelas 8 dan 9 yang akan juga masuk ke kurikulum Merdeka ya. Jadi teman-teman nanti bersama-sama lah menyusun TP-nya gitu ya. Saya akan coba close dulu yang lain-lainnya supaya tidak terlalu banyak. Teman-teman itu modul ajar sudah saya bagikan ya di chat tadi ya. Itu adalah modul ajar yang dari PMM saya ambil ya.
Mana yang profil PBS? Sintaks kelas B. Oh, belum muncul. Untuk P5 teman-teman jangan lupa dasar hukum dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah SK BSKAP ya nomor 009. Ini sudah tercantum 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, bergotong royong, kemudian dan lain sebagainya, 6 profil pelajar Pancasila. Nah, untuk teman-teman misalnya kelas 7 temanya tentang kearifan lokal budaya Kota Depok misalnya gitu ya, I Love Depok misalnya. Nah, kelas 8 boleh nggak dengan tema yang sama kearifan lokal? Boleh saja Bapak Ibu, hanya ada program pengembangannya apa. Kalau kemarin mungkin kelas 7 itu mempelajari tentang tarian dan makanannya. Nah, untuk kelas 8 nanti anak-anak mungkin diminta untuk membuat cerita tentang sejarah Kota Depok. Jadi boleh saja ya. Jadi artinya 7 tema yang ada di dalam proyek itu boleh dilanjutkan di kelas 8, tapi ada program pengembangannya. Misalnya berbasis lingkungan. Kemarin membuat ekobrik dengan membuat produk ini ya, kompos misalnya gitu. Nah, kelas 9 membuat produk apa lagi untuk gaya hidup berkelanjutan, itu boleh Bapak Ibu. Boleh juga topiknya berbeda ya. Jadi silahkan saja, topik itu yang pertama teman-teman lakukan adalah melakukan selebrasi pemilihan 6 profil pelajar Pancasila yang relevan dengan judul dari topik yang akan kita usung di kelas 8 nanti ya. Nah, teman-teman di dalam juknis tentang penilaian yaitu profil pelajar Pancasila, bahwa untuk memilih 6 profil itu disarankan hanya memilih 3 saja, dengan masing-masing profil itu juga masing-masing 3 ya. Jadi tidak usah terlalu banyak biar fokus. Misalnya untuk kearifan lokal cinta budaya Depok. Kira-kira 3 profil apa saja nih? 3 kita pilih. Jadi maksimal 3 saja. Karena nanti bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya kita 3 topik dengan 3 profil, berarti kan sudah ada 9 profil ya di topik 1, topik 2, topik 3. Berarti kan sudah ada berapa lembar di dalam rapot itu. Nah, itu maksimal 3 saja. Jadi misalnya beriman, bertakwa, bergotong royong, dan kreatif yang diambil. Nah, itu diambil subelemennya dari SK BSKAP, dipilih yang relevan dengan judul topik P5 yang kita pilih. Ya, ini yang harus kita kuatkan. Kemudian terkait dengan assessment Bapak Ibu, untuk penilaian di P5 ini masih banyak juga teman-teman merasa bingung. Untuk penilaian sehari-hari LKPD yang harus anak-anak ataupun siswa lakukan, apabila awal itu misalnya teman-teman menayangkan video, berarti kan di sini ada LKPD terkait video yang ditayangkan ya, terkait proses kegiatan P5 itu sendiri. Terakhir, tes akhir dievaluasi yang kan ada 4 langkah dalam proses P5 ini ya. Ada pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan evaluasi. Nah, evaluasi terakhir ini namanya adalah tes akhir Bapak Ibu. Jadi di P5 juga ada tes akhir. Ini untuk nanti nilai raport Bapak Ibu. Tes akhir yang teman-teman lakukan di P5 itu teman-teman lakukan terakhir itu dengan konsep yang sama dengan rapot ya. Misalnya mulai berkembang sesuai harapan BSH, kemudian SB. Nah, itu membuat rubiknya seperti itu di tes akhir. Jadi teman-teman sesuai dengan capaian dari elemen profil pelajar Pancasila. Jadi peserta didik mampu bekerja sama misalnya di situ ya. Nah, itu adalah tes akhirnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi
di dalam profil pelajar Pancasila juga ada tes akhir. Itu yang tahapan terakhir yang teman-teman lakukan di evaluasi. Nah, ini yang belum banyak terpahami oleh teman-teman. Kalau yang pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah berupa LKPD yang diberikan kepada siswa, ya. Tesnya bisa tes kinerja, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini tentang P5. Jadi Bapak Ibu kan di sini ada, nah ini ya. Oh, ini mah PAUD ya. Nah, ini. Nah, ini misalnya gaya hidup berkelanjutan. Jadi topiknya boleh sama tapi ada pengembangan di kelas 8. Atau mau topiknya berbeda silahkan, ya. Teman-teman jangan lupa untuk menyusun modul itu ada tahapannya ya, ada informasi, ada tujuan modul itu sendiri ya, dan lain sebagainya seperti itu. Ini terkait modul ya, saya kira untuk detail teman-teman sudah banyak. Nah, ini kan seperti dimensi beriman bertakwa itu ada akhlak beragama elemennya. Nah, ini teman-teman misalnya ada 3 dimensi yang teman-teman ambil untuk satu proyek, satu topik ya. Nah, elemen yang diambil apa? Misalnya akhlak pribadi. Nah, ini untuk tes akhirnya itu mengerucut ke akhlak pribadi apa? Di situ capaiannya. Kalau kita lihat di dimensi PPP ya. Bentar. Nah, misalnya ini. Ini penguatan aja teman-teman. Nah, teman-teman, nah di sini kan untuk di akhir fase D, ini berarti yang kita ya, yang SMP ya. Misalnya di ini ya, di akhlak kepada sesama misalnya. Sorry. Nah, ini menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, yang ini adalah capaiannya kita nih, capaian SMP di sini. Mewujudkan rasa syukur dengan inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitar dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Nah, tes akhirnya ini yang diharapkan. Jadi anak itu mulai berkembang, BSH maupun sangat berkembang itu ini capaiannya. Jadi tujuan pembelajaran dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil dimensi beriman bertakwa itu dengan elemennya menjaga lingkungan alam, capaiannya ini mewujudkan rasa syukur ya. Ini yang BSH-nya di sini ya. Kalau untuk memudahkan yang sangat berkembangnya berarti kita pakai yang ini Bu, yang punya SMA. Mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran. Nah, ini SB-nya sangat berkembang sesuai harapan. Ini yang punya SMP ya, capaiannya nih ya, baik di sini ya. Kemudian mulai berkembang. Ini kalau baru terbiasa memahami tindakan ramah tidak ramah lingkungan, ini berarti mulai berkembang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah tes akhir dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan P5? Ada yang mau ditanyakan atau sudah terpahami? Ya. Teman-teman untuk rapot mungkin nanti di sesi yang lainnya karena hari ini tidak mungkin untuk keseluruhan materi saya berikan terkait dengan rapot P5 dan rapot. Boleh bertanya, Bu? Ya, silakan Bu Eti. Ya. Bu, mohon maaf untuk P5 di sini kan ada 7 tema ya Bu ya yang akan dilaksanakan nanti di SMP. Nah, dari 7 tema ini dalam 1 tahun kita kemarin di kelas 7 itu sudah mengambil 3 tema. Itu yang pertama kearifan lokal, kemudian gaya bangunlah jiwa raganya, dan yang sekarang ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Itu seperti ada 3 ya Bu ya, ada 3. Nah, kemudian nanti rencana kami di kelas 8 itu apakah di kelas 8 akan mengambil 3 lagi ya Bu ya, akan mengambil 3 lagi karena nanti Bhinneka Tunggal Ika, kemudian suara demokrasi. Mengapa suara demokrasi? Karena nanti
kita akan memang kemarin kita sudah praktekkan di dalam Suara Demokrasi itu bagaimana mereka nanti praktek dalam pemilihan OSIS itu seperti pemilihan umum pada umumnya, tetapi skala kecil sekolah itu sampai ada biliknya, itu seperti itu rencana kita. Nah, kemudian nanti ke berikutnya itu apakah kita boleh mengulang lagi dengan menambahkan tadi, mengembangkan lagi pada tujuan mengembangkan kembali tema yang ada itu dengan mengembangkan pada tujuannya, itu akan lebih ditambahkan lagi seperti itu. Apakah bisa seperti itu, Bu? Jadi tetap di kelas 9 nanti juga tetap ada 3 tema. Itu apakah seperti itu, Bu? Terima kasih. Ya, untuk ini kan 7 tema yang diberikan. Dari tema ini kan kita punya topik ya, Bu Eti ya. Dengan tema yang sama, topiknya bisa berbeda, Bu. Kalau memang topiknya tetap sama, misalnya tentang pengolahan sampah organik dan anorganik, misalnya gitu ya. Tapi ada program pengembangan yang harus diharapkan itu adalah program pengembangannya, gitu. Misalnya kalau kemarin hanya membuat ecobrick sama membuat barang-barang dari yang tidak berguna gitu ya, urban farming misalnya gitu ya. Nah nanti di kelas 8 itu ada program pengembangan membuat komposter gitu. Itu ada program pengembangan Bu tambahan karena tujuannya akan berbeda juga, ada tambahan gitu ya. Boleh dengan topik yang sama tapi ada program pengembangan, tidak boleh sama persis dengan yang di kelas 7. Kemudian teman-teman bisa ya tetap 3 juga sama kelas 7, 8, 9 tiga topik ya dari 3 tema yang dipilih. Kalau misalnya tadi pemilihan OSIS kan tidak langsung membuat pemilihan ya. Jadi awal kan mungkin anak-anak ditayangkan video bagaimana proses demokrasi di Indonesia kan seperti itu ya. Kemudian pertemuan berikutnya anak-anak diberikan LKPD pemilihan seperti apa sih yang diharapkan oleh mereka gitu. Seperti apa mekanismenya siswa itu, kemudian mereka presentasi. Jadi ada tahapannya sampai nanti membuat formatur pemilihan calon ketua OSIS gitu ya, sampai pada saat pelaksanaannya seperti itu. Boleh sih Bu Eti, silahkan. Tetap 3 tema Bu, 3 tema dengan 3 topik ya. Ya, jadi topiknya yang kita kembangkan ya Bu ya waktu di kelas 9 ya. Boleh. Kelas 9 kan lebih tinggi kayak gitu ya dibandingkan dengan kelas 7 kayak gitu. Mau berbeda juga silakan. Misalnya kemarin hanya sampai budayaku, budayamu, budayaku, budayamu adalah budayaku, budayamu dan budaya kita. Nah, kita seperti itu. Nah, kemudian nanti di kelas 9 mungkin akan kita inikan kepada budaya tidak hanya budaya kita yang kearifan lokal saja, tapi budaya di Jawa Barat. Atau kita kembangkan lagi budayanya yang budaya Indonesia. Itu apakah seperti itu, Bu? Pengembangannya? Boleh, betul. Kalau misalnya kearifan lokal awal ini hanya Kota Depok aja ya Bu Eti ya. Kota Nanti Depok misalnya dari makanannya, budayanya, ya, itu seperti itu Kota Depok saja. Misalnya seperti itu kemarin kita ngambil hanya Kota Depok saja sampai makanan Kota Depok, budaya juga Kota Depok, semua Kota Depok. Nah nanti ke depannya kita akan lebih merambah tidak hanya Kota Depok, kearifan lokal di situ, jadi Jawa juga Barat, sampai ke Jawa Barat. Nanti kalau sudah nasional, misalnya seperti itu. Ya, boleh. Boleh. Apakah seperti itu? Boleh. Berarti satu pahaman. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Apakah sudah terpahami? Teman-teman yang belum mengisi presensi, tolong diisi presensinya ya. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Silakan teman-teman. Ini kan saat kemarin. Nah ini ya. Ini nilai tertinggi itu 90 ya. Jadi ada yang 90, ada yang variasi sih. Banyak yang nilai 60 dan 90. Saya kan mengambil permasalahan-permasalahan yang ada di sini ya. Ini saya lihat di sini kan apa saja sih yang menjadi permasalahan teman-teman, makanya saya bahas hari ini. Ya, ini terkait. Nah, teman-teman untuk kegiatan P5 itu tidak
masuk dalam intrakurikuler ya. Ini masih ada yang menjawab intrakurikuler. Ini termasuk kokurikuler ya. Kalau intrakurikuler, kalau proyek di dalam intrakurikuler itu adalah ini apa namanya? Proyek mata pelajaran itu terkait dengan konten materi yang ada di tujuan pembelajaran yang ada di dalam masing-masing mata pelajaran. Tapi kalau P5 ini adalah terlepas dari mata pelajaran ya, lepas ya. Karena ini ya kokurikuler penunjang dari intrakurikuler ya. Jadi ini masih tapi banyaknya sih sudah paham ya termasuk kokurikuler gitu ya. Nah ini materi yang perlu pembahasan ini kan saya minta, makanya kemarin saya menyampaikan apa saja ya. Oh ini ada yang minta KKTP ya. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang KKTP itu. KKTP ada yang untuk awal pembelajaran, ada yang awal semester ya. KKTP untuk rapot itu namanya ya. Kalau KKTP dalam proses pembelajaran itu mengukur sejauh mana kepahaman siswa yang dulu kita kenal dengan tes awal pembelajaran. Dalam RPP selalu kita tuangkan tes awal pembelajaran itu bisa lisan, bisa tertulis ya, untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan kita berikan itu terpahami oleh siswa. Yang belum berarti nanti ada program matrikulasinya gitu ya. Nah, assessment sudah saya jelaskan juga, P5 sudah saya jelaskan. Ada lagi yang belum dijelaskan rapot ya. Nanti rapot mungkin sendiri ya sesinya karena akan lama. Ya. Kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, teman-teman, kita cukupkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di link Zoom ini. Kita akan foto bersama. Tolong ditayangkan wajah cantik gantengnya. Nah, gitu. Ini Mr. O, ini dari mana nih? SMP mana? Masih di unmute nih, Pak. Sama Pak Ade, Bu. Oh iya, Budi Bakti ya. Iya. Baik. Tolong difotokan. Siapa yang mau foto nih? Wajahnya ditampilkan ya teman-teman ya. Kita foto bersama. Halaman pertama dulu, Pak Paris tolong. Oh, Parian, tolong fotoin dong, Parian. Fotoin dari halaman Baik, pertama Bu. dulu ya. Ya. Gayanya bebas deh, terserah. Gimana gayanya biar kompak? Gimana gini? Oke, di foto ya. 1, 2, 3. Oke, ini halaman pertama. Yang halaman 2. Halaman keduanya. Satu, 2, 3. Oke, sudah Bu. Ya nanti dikirim ya ke saya ya, Pak Siap, Bu. Rian. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan teman-teman tetap ya, walaupun di bulan suci Ramadan tetap wajahnya cerah nih, segar semuanya. Tetap semangat. Ini adalah salah satu bagian tholabul ilmi ya. Artinya kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah kebaikan dalam proses belajar bersama ya. Jadi pengawas itu adalah teman belajar bagi Bapak Ibu semua dan saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi atas